3 Yohanes 1 ayat yang kedua, kita baca secara serentak. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, tema kita pada kesempatan ibadah raya di pagi hari ini adalah merawat kesehatan jiwa. Merawat kesehatan jiwa. Saya kembali ulangi baca firman Tuhan ini tadi. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi ternyata dalam tulisan Rasul Yohanes, dia menulis ada kesehatan tubuh, ada kesehatan jiwa, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ada kesehatan tubuh, tetapi juga ada kesehatan jiwa. Mengapa demikian? Demikianlah manusia. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita akan lihat bahwa ada istilah, ya, mensana incorpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat atau kuat. Jadi ternyata saudara, jiwa ini tidak bisa dipisahkan daripada kesehatannya. Jadi ternyata saudara, ada kalanya jiwa ini bisa sakit, saudara. Makanya Rasul Yohanes mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa untuk kamu supaya tidak hanya tubuhmu yang sehat, tetapi jiwamu juga sehat, Bapak Ibu Saudara. Karena di dewasa ini, saudara, isu kesehatan mental menjadi masalah yang serius untuk harus diselesaikan. Selain kesehatan fisik, banyak orang mengalami gangguan jiwa, disadari atau tidak disadari, sehingga gereja harus siap menolong mereka yang mengalaminya. Kita bisa lihat berita di televisi, berita di radio RRI, berita juga di media-media sosial berseliweran di mana-mana. Ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Kemudian apalagi saudara, pembunuhan, sampai terjadi mutilasi, pemerkosaan. Kita sering mendengar berita-berita di Sorong Info bahwa adanya ruda paksa. Ya, baru-baru ini kemarin ada berita, ya, seorang anak di bawah umur diruda paksa oleh anak-anak, ya, kurang lebih beberapa orang dengan usia 19 tahun meruda paksa anak di bawah umur. Ini semua gangguan jiwa, saudara, ya. Inilah yang disebut dengan kesehatan mental yang sedang terganggu. Apalagi saudara, perselingkuhan di mana-mana. Ya, kita bisa melihat begitu banyak. Perceraian kemudian berujung kepada perceraian. Ada orang bunuh diri dan gantung diri. Itu semua adalah masalah yang serius. Di zaman akhir ini, saudara, kita tidak bisa memungkiri kesehatan jiwa, kesehatan mental menjadi sesuatu yang serius, yang harus dipikirkan oleh orang percaya di akhir zaman. Ya, bisa jadi juga karena dia tidak lulus dari pendidikannya, tidak lulus tes PNS-nya, kemudian menjadi stres, gila, depresi, dan sebagainya. Jadi saudaraku yang terkasih, gereja, kita semua
para pendengar, para pemirsa, kita semua yang hadir dalam ibadah ini, kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Ya, kita bisa menolong mereka. Apa yang Alkitab katakan, saudara? Yang pertama, agar kita bisa menolong tetangga kita, sahabat kita, saudara kita. Orang-orang, salah satu mungkin di rumah kita, terdapat orang yang mulai temperamental, emosional, suka marah-marah. Itu gangguan mental, saudara. Gangguan kesehatan jiwa. Kalau saudara lihat orang di rumah saudara, salah sedikit dia mengamuk dan marah, itu tanda gangguan jiwa. Tapi belum stadium akhir, kan tentunya ada stadium awal, stadium 2, 3, 4, ada yang sampai sudah parah, berarti dia berujung ada di pinggir jalan, saudara. Apakah saudara juga melihat mungkin itu ada di kantor saudara, tempat usaha, tempat kerja saudara yang suka meledak-ledak? Itu tanda mereka sedang mengalami gangguan kesehatan jiwa atau mental. Kita bisa menolong mereka, saudara. Apa yang kita bisa lakukan untuk mereka? Yang pertama, kita baca Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42. Ya. Di sana dikatakan tentang peristiwa Maria yang mendengarkan perkataan Yesus dan Yesus yang mendengar keluh kesah Marta. Coba kita lihat Lukas 10 ayat 38 sampai 42, saya bacakan kepada kita sekalian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudaraku yang terkasih, kita dapat menolong orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa atau mental dengan menjadi pendengar yang baik. Saudaraku yang terkasih, ini adalah awal untuk menolong mereka yang mengalami depresi, ya, bahkan juga ada tingkat-tingkat lain, bahkan juga ada penyakit yang baru itu NPD, ya. Ya, narsis apa itu? Saya lupa kepanjangannya. Narsistik apa gitu. Jadi saudaraku yang terkasih, ini semua berawal dari apa? Gangguan kesehatan mental yang dibiarkan. Seringkali saudara, anak-anak kita mau cerita, kita batasi, diam, diam. Papa sedang sibuk, mama sedang memasak. Anak-anak diam, jangan bicara. Padahal mereka membutuhkan orang tua menjadi pendengar yang baik. Ketika kita mulai menjadikan anak-anak ini saudara diam, mereka tidak bisa mengeksplor ya apa yang ada dalam diri mereka, dan mulailah benih-benih gangguan jiwa, gangguan mental itu dimulai dari anak-anak kecil ini, saudara. Saudara, mungkin engkau hari ini sebagai pendengar, penonton, tetapi juga yang hadir dalam ibadah di Minggu Raya ini, engkau mungkin merasa, saya enggak terlalu Pak Pendeta, tapi ada dikit-dikit ya. Dikit-dikit seperti itu, saya suka emosional, saya suka meledak-ledak. Kenapa? Karena mungkin dari kecil kita sering diacuhkan. Kita bicara sama saudara kita enggak mau mendengarkan kita jadi orang yang pendiam. Akhirnya kita menutup diri,
Kita mendamnya dalam batin kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari ketika kita belajar sebagai pendengar yang baik, tetapi juga kita menjadi orang yang mau terbuka kepada orang lain. Mungkin keadaan dunia ini, proses kehidupan rumah tangga, keluarga, saudara dididik dan dibesarkan, engkau selalu ditutup, dilarang, tidak boleh bersuara. Anak kecil, tahu apa kamu? Kamu belum waktunya bicara. Padahal ada saran-saran yang brilian daripada kita sebagai anak-anak kecil waktu itu. Dan ketika semua yang kita bicarakan dihalangi, namun apa yang kita ingin bicarakan itu terjadi, disitulah kita mulai mengatakan, makanya toh papa mama ndak mau dengar, padahal saya ingin bicara itu. Ini akan membuat kerusakan mental kita, saudara. Maka dari itu, saudara, kita perlu konseling, saudara ya. Jikalau kita tidak mampu lagi menghadapi situasi rumah tangga, keluarga, datanglah ke pelayanan, ke hamba-hamba Tuhan, kepada pendeta, kepada gembala saudara yang memiliki hikmat dan kemampuan untuk mampu mengkonseling. Puji Tuhan saudara bahwa di gereja kita, di GBI SICC, di Jalan Selat Karimata, ya, nomor 92 ini, di Kelurahan Malabutor, Kota Sorong ini, kita selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin konseling, yang ingin didoakan, yang mengalami pergumulan, bahkan mengalami depresi mental. Di pelayanan kita di GBI SICC, saudara, telah kurang lebih melayani 1.000 orang yang datang dari berbagai kota di tanah Papua, bahkan di luar Papua, datang untuk pelayanan konseling, pastoral konseling. Dan begitu banyak orang-orang dan keluarga-keluarga yang hampir bercerai, hampir memutuskan untuk berpisah lewat pelayanan konseling GBI SICC di tempat ini. Mereka dipersatukan, bahkan semakin saling mencintai dan membangun rumah tangga dan memperbaikinya, saudara. Karena kita mau belajar menjadi pendengar yang baik, Bapak Ibu Saudara. Seperti Maria menjadi pendengar yang baik ketika Yesus sedang berbicara. Seperti juga siapa? Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita, menjadi pendengar yang baik terhadap keluh kesah Marta. Marta berkata, ya, Guru, tidakkah engkau peduli? Aku sedang sibuk menyiapkan makanan, sedang Maria duduk saja, tidak peduli dengan apa yang kubuat. Yesus mendengarkan keluh kesah itu, menanggapinya dengan penuh antusias. Maria, ya, Marta, sehingga mereka semuanya mengalami kelegaan, di mana Yesus mau, saudara, membuka diri untuk itu. Ya, luar biasa. Saudaraku yang terkasih, ketika kita melihat menjadi pendengar yang baik itu artinya jangan menolak mereka yang ingin mencurahkan hati, beri ruang lebih luas untuk mereka mengeluarkan unek-uneknya. Sesudah itu, kita bisa memberikan tanggapan sebagaimana Yesus menyatakan penilaiannya kepada Marta. Jadi saudara, untuk kita bisa menjadi konselor, menghadapi konseling, kita sebagai umat Tuhan, dimanapun saudara kita mendengar siaran ini, tapi juga yang hadir dalam ibadah ini, kita harus membiarkan mereka curahkan isi hati, biarkan mereka, namun jangan sekali-kali menghentikan mereka berbicara. Setelah mereka sudah selesai belajar dari Yesus, dia mendengarkan sampai tuntas apa yang Maria katakan, padahal Yesus sedang menyampaikan firman. Yesus sedang berkhotbah. Tiba-tiba dipotong sama Maria yang lagi
ngomel-ngomel, dia dengarkan, dia stop dulu. Dan dia mendengarkan. Inilah yang namanya memberi ruang, saudara, untuk orang lain mendengar. Sehingga Marta merasa diperhatikan. Kemudian barulah Yesus apa? Memberikan pandangannya terhadap apa yang diucapkan Marta. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ada Dr. Chuck Aller, dia mengatakan dalam bukunya A Philosophy of Biblical Counseling, dia bilang begini saudara, dalam bukunya, kalau kita menjadi konselor, ketika orang ada sedang curhat, misalnya dia sedang mengungkapkan rasa bersalahnya, aduh saya menyesal, saya menjadi seorang ibu yang tidak baik untuk anak-anak saya. Jangan sekali-kali saudara, kita mengucapkan bahwa tidak, engkau adalah ibu yang baik. Itu salah. Kita harus belajar seperti Yesus kepada Marta. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Jadi dengarkan sampai tuntas. Jangan sekali-kali meminimalisir kesalahan. Jadi kalau dia sedang curhat kepada saudara, jangan angkat-angkat dia. Itu salah. Sebab saudara, ketika dia sedang mengungkapkan keterbukaannya, saya tidak menjadi ibu yang baik. Itu adalah keluh kesah beban yang dia pikul, rasa bersalah. Jadi saudara, yang kita harus lakukan sebagai pendengar yang baik, biarkan dia bicara, katakan tepat apa yang kau katakan, ucapkanlah, kau harus menyatakannya. Apa? Saya mau dengarkan kesalahan yang bagaimana yang kau buat. Jadi dengan kita mengatakan seperti itu, dia akan mempercayakan semua ceritanya kepada kita. Baru setelah itu kita mengadakan teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Seperti Yesus berkata, setelah sudah mendengar semuanya, Yesus tidak langsung di tengah-tengah menghentikan Marta berbicara, tapi Yesus langsung mengatakan setelah selesai, Marta, Marta, ya, engkau menyusahkan dirimu dengan berbagai kesibukan. Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta mulai berpikir, oh iya ya. Saudara, jadi kita harus belajar menjadi apa? Pendengar yang baik, saudara. Jangan meminimalisir ya kesalahan ketika orang itu sedang curhat apa yang menjadi kegagalan hidupnya. Katakan, ya terbukalah, saya ingin mendengarkan seperti apa kehidupanmu. Jadi jangan bilang, oh enggak, kamu hebat, kamu luar biasa. Dengan begitu kita sedang membuat orang tersebut akan menutup diri. Sehingga dia tidak akan mau menceritakan. Saudara, saya percaya dimanapun kita berada, kita mendengarkan siaran ini, tapi juga kita yang beribadah hari ini, mendengarkan khotbah ini. Saudara, kita harus belajar menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang kedua, kita untuk bisa menolong orang-orang yang sedang mengalami gangguan mental dan kejiwaan ini saudara, kita harus menyediakan dukungan emosi. Sama-sama bilang dengan saya, dukungan emosi. Ya, dukungan emosi itu seperti apa saudara? Seperti Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Ya, di sana ada perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Namun orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menghakimi perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Ya, saya bacakan kepada kita sekalian. Lukas 7 ayat 40 saja sampai ayatnya yang ke-48. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang, yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu.
Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku sejak aku masuk. Ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus datang, dia tidak menghakimi seperti orang-orang Farisi yang melihat, wah, perempuan berdosa, menangisi kaki Yesus, menyeka dengan rambut, mengurapi dengan minyak kaki Yesus. Dia pecahkan ya buli-buli berisi minyak pualam. Wangi sekali, saudara. Ya, wangi sekali. Dan harga minyak itu saat itu 300 dinar. Saudara tahu enggak 300 dinar untuk hari ini? Kalau 1 dinar untuk hari ini adalah 50 US dollar. Berarti minyak dalam buli-buli pualam ini kira-kira 246 juta harganya. Ya, jadi minyak yang dipecahkan oleh perempuan di kaki Yesus 246 juta. Tetapi juga Yesus berkata kepada Simon ketika Simon mulai membicarakan hal-hal negatif, menghakimi perempuan ini. Dia bilang ada 2 orang berhutang pada pelepas hutang. Yang seorang 50 dinar, yang seorang lagi berapa? 500 dinar. Saudara tahu? 500 dinar itu sama dengan 411 juta. Jadi perempuan ini digambarkan oleh Yesus. Dia seperti orang yang berhutang 411 juta. Ya. Sedangkan yang seorang itu punya dosa kecil hanya 50 dinar atau 41 juta saja. Lalu dia bilang, siapa yang merasa bersyukur atas penghapusan hutang itu? Dia bilang, yang besar tentunya Tuhan. Sesungguhnya perempuan ini melakukan lebih baik daripada kamu. Kamu tidak mencium aku, tidak menyediakan air, tidak meminyaki kepalaku. Tapi perempuan ini melakukan segala-galanya. Maka dosanya yang besar itu diampuni. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita mau menolong rekan-rekan, sahabat, keluarga kita yang sedang mengalami yang namanya depresi mental, gangguan kesehatan, emosi yang tidak terkontrol adalah awal daripada gangguan mental itu, saudara. Maka tolonglah dia dengan memberikan dukungan seperti Yesus memberi dukungan. Orang lain menghakiminya, kita memberikan dukungan emosi. Bahkan seperti Yesus, ya, aku tidak menghakimi engkau, dosamu sudah diampuni. Saudara, kalau kita lihat, ada perempuan yang kedapatan bersinah, kata firman Tuhan Yohanes 8 ayat 3-11. Semua orang berkata, menurut hukum Taurat Musa dia harus dilempar batu sampai mati. Yesus menulis dan membungkuk ke tanah menulis, jika kamu tidak berdosa, hendaklah dia orang yang pertama kali melempar batu. Kemudian satu mulai meninggalkan. Yesus bilang apa? Aku juga tidak menghakimi engkau, hai wanita. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Mendukung secara emosional. Itu artinya kita tidak menghakimi orang. Makanya saudara, dalam pelayanan konseling pastoral di gereja kita di SICC, kita kedatangan begitu banyak orang dari setiap minggu ke minggu, dari berbagai
denominasi, bahkan juga non-Kristen untuk minta dilayani pastoral counseling, saudara. Dan mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami kesehatan mental yang luar biasa. Mereka yang mengalami depresi, ada yang mengalami ingin bunuh diri, dan mereka semua disembuhkan, saudara. Karena di tempat ini kita memberikan dukungan emosional tanpa menghakimi. Karena setiap orang punya masa lalunya. Setiap orang pernah mengalami kejatuhannya. Tidak ada satupun orang, seperti tadi Yesus katakan, siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempar dengan batu. Semua merasa berdosa dan meninggalkan. Jadi saudara, semua orang tentunya pasti punya dosa yang tidak ketahuan. Kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Demikian juga orang-orang yang mengalami kesehatan mental dan kesehatan jiwa ini terganggu. Kita tolong mereka dengan dukungan. Kawan, kau bisa bangkit kawan. Ayo bangkit kawan. Ya, bilang sama anakmu yang sudah mengalami depresi mental. Saudara lihat anak-anak yang kalau saudara lihat kenapa nakalnya luar biasa. Bahkan kalau tidak dituruti permintaannya dia bisa lempar rumahnya dengan batu. Ada enggak? Ada enggak saudara? Punya anak yang sampai kalau enggak dituruti permintaannya dia lempar rumahnya dengan batu. Dia maki-maki orang tuanya. Sebenarnya siapa yang salah? Apa anaknya? Tidak. Salah dalam cara mendidik anak itu. Kita selalu menekan anak-anak untuk tidak boleh berbicara, mengungkapkan keinginannya. Kita orang tua hanya bisa membentak saja, tapi tidak memberikan solusi terbaik. Kita tidak memberikan pengertian kepada anak-anak. Ketika anak meminta ya belanjaan atau uang, kita selalu bilang, tak ada duit. Ya, padahal ada duit. Ini kesalahan kita orang tua yang tidak mengajarkan anak dengan bijak. Seharusnya kita berkata, nak, bapak mama ada uang, tetapi uang ini diperuntukkan untuk hal yang lebih penting anakku. Bisakah kita tunda untuk keinginanmu itu? Anak-anak kalau diberi pengertian, dia jadi baik dan pintar saudara. Tapi kalau kita orang tua bilang nggak ada uang, tapi begitu anak lihat kita bisa beli ini, bisa beli itu, mentalnya jadi rusak saudara. Mentalnya jadi terganggu. Oh ternyata bapak saya penipu, maka dia akan belajar cara menipu. Ketika orang tua bertanya sesuatu, dia juga akan menipu karena dia belajar dari orang tua yang menipu. Yang selalu berkata ketika anaknya minta uang, tidak ada duit. Ya, tidak ada uang. Nah, saudara, ini kita rubah. Ini kita sendiri sebagai orang tua sedang menanamkan benih-benih kerusakan mental jiwa kepada anak-anak kita. Mari berubah, saudara. Kita belajar seperti Yesus memberikan dukungan ya, emosional yang baik, memberikan solusi. Di mata mereka yang tidak mengerti, saudara, persoalan kita bisa jadi cemooh, sasaran penghakiman manusia. Disinilah perlunya memilih orang yang tepat. Ada banyak orang hari-hari ini saudara, kalau dia lagi ribut sama siapa saja, dia posting story-nya. Ya, ini salah saudara. Ya, ini tanda kita sedang mengalami apa? Gangguan kesehatan mental. Ada nggak lagi ribut sama suaminya? Lagi ribut sama istrinya, dia pasang story lagi bakal lain. Orang tahu saudara. Apakah ya Tuhan lihat story kita? Enggak. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang sedang melihat saudara. Ya, story kita dan mulai mencemoohkan, menghakimi story-story kita di media sosial. Bertobatlah. Bertobatlah. Jangan pernah mengungkap pergumulan hidupmu
lewat story, apalagi masalah dalam rumah tanggamu. Karena itu tanda kita sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental bukan berarti gila, saudara, bukan. Gangguan kesehatan mental itu berarti ada kejiwaan mental yang sedang rusak. Maka dari itu kita harus belajar bawa hidup kita, saudara, kepada Yesus. Yesus berkata apa? Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang keempat, bagian terakhir, saudara. Kita dapat menolong orang-orang yang mengalami kesehatan mental itu dengan memberi dukungan komunitas. Dukungan komunitas. Kalau saudara kita baca di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12 tentang orang lumpuh yang diusung oleh 4 orang yang sampai membongkar atap rumah di mana Yesus sedang berbicara dan melayani. Karena begitu banyak orang rombongan, Yesus ada di sebuah rumah, berdesak-desakan, orang lumpuh ini tidak bisa dibawa ke depan Yesus. Mereka bongkar atap itu, turunkan mereka lewat atap itu, dan orang lumpuh itu disembuhkan. Demikian bunyi firman-Nya. Ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atas. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan orang itu pun bangun dan segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Ketika Yesus melihat iman mereka, jadi ternyata saudara, kita bisa menolong orang-orang yang mengalami sakit, bahkan juga orang yang mengalami kesehatan mental dengan dukungan, ya, dukungan komunitas kita. Komunitas gereja mendukung orang-orang, saudara, mengalami kesehatan mental. Mereka mengalami kesembuhan. 4 orang yang bersehati menggendong lewat kerumunan orang banyak dan membuka atap itu, menyebabkan orang itu sembuh, saudara. Orang lumpuh ini, saudara, pasti tidak hanya sakit fisik. Saudara pernah lihat nggak orang lumpuh? Tadinya dia bisa jalan, dia bisa kerjakan ini itu. Sekarang hanya mengharapkan bantuan orang lain. Orang lumpuh itu, saudara, dia mungkin hanya terbaring di atas tempat tidur. Mau ambil air putih saja nggak bisa. Maka dia harus memanggil orang, "Nak, ya, atau siapa, tolong ambilkan aku air." Kalau orang itu tidak ada di rumah, tentunya dia akan kehausan sampai orang itu pulang. Berarti jiwanya juga mengalami kesehatan mental yang berat, saudara. Depresi, tadinya bisa jalan, sekarang nggak bisa jalan. Itu berat, saudara. Di zaman Yesus belum ditemukan kursi roda. Jadi untuk mau mengambil air, yang dulunya tidak ada dispenser, zaman dulu tidak ada dispenser. Jadi kalau mau ambil air, saudara harus pergi timba di sumur, jauh. Orang lumpuh tidak mungkin melakukan itu. Dia butuh bantuan orang. Saudara bisa bayangkan, berarti jiwanya sakit, tubuhnya sakit, jiwanya juga sakit. Tetapi kita bisa lihat, saudara, dengan kejadian ini, komunitas 4 orang ini membawa dengan semangat dan iman yang kuat untuk orang ini harus sembuh, dibawalah kepada Yesus. Sampai-sampai mereka angkat ke atas atap, bongkar atap itu, turunkan. Ini sungguh-sungguh komunitas yang penuh dengan semangat. Jadi tidak heran, saudara, nama gereja kita adalah Sorong International Christian Community. Community itu komunitas. Ya, saudara, gereja kita ini gereja komunitas. Sehingga lewat komunitas gereja ini kita saling mendukung, saudara.
Apapun kekurangan, mari kita dukung sama-sama. Apapun pergumulan, kita dukung sama-sama. Ada yang sakit, kita kunjungi sama-sama. Lewat doa, lewat semangat melayani, lewat semangat mendukung dan bersama-sama, maka kita percaya banyak orang disembuhkan lewat komunitas gereja Sorong International Christian Community atau GBSCC di tempat ini, saudara. Jadi memang dukungan komunitas ini penting, saudara. Kalau engkau mengalami depresi, engkau mengalami beban berat dalam hidupmu, engkau tidak menghadapi jawaban dan jalan keluar dari setiap pergumulan yang kau hadapi, mari datang ke gereja. Mari datang ke persekutuan dan pelayanan. Mari datang ke GBSCC, karena lewat SCC kita melihat begitu banyak orang yang mengalami jawaban-jawaban dari setiap pergumulan hidup mereka. Ya, kemarin kita juga mendapat sebuah kesaksian lewat doa siang di gereja ini. Jadi salah seorang simpatisan gereja yang pernah didoakan, ya, yang pernah didoakan, dia datang ke gereja dan dia bersaksi, Pak Pendeta, terima kasih dengan Ibu Gembala di tempat ini telah mendoakan saya. Saya sudah mendapatkan pekerjaan, sudah diterima di bank untuk bekerja. Saya sudah terbuka semuanya di tempat ini dan saya sudah didoakan dan saya mendapat jawaban. Saudara, hal terindah bagi seorang gembala dan pelayan Tuhan adalah melihat orang-orang yang dilayani, didoakan, didukung lewat komunitas gereja kita, mereka sukses dan mendapatkan jawaban. Maka dari itu, saudara, kita menjadi saksi dan umat-umat semua sekalian selalu mengalami kesaksian. Begitu banyak orang-orang yang sukses di gereja kita didoakan. Mereka menjadi pemimpin, ya, mereka menjadi PNS, P3K. Dan mereka begitu banyak, saudara, yang menjadi anggota DPD RI. Kita doakan di tempat ini dalam pengurapan doa khusus. Tetapi juga yang menjadi kepala daerah, bahkan wali kota Sorong juga didoakan secara khusus di tempat ini. Dan mereka sekarang sudah menjabat dalam masa tugasnya. Jadi lewat doa-doa dan dukungan komunitas, kita melihat begitu banyak orang mengalami kesembuhan, mujizat, anugerah, kepangkatan, kedudukan, dan posisi-posisi terbaik. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, jangan pernah meninggalkan komunitas saudara. Jangan pernah meninggalkan tempat di mana saudara bertumbuh dan merasa diberkati dalam komunitas itu, yaitu gereja yang memberkati saudara. Dan penutup, Bapak Ibu Saudara, kesehatan jiwa seringkali diabaikan. Kita lebih mementingkan kesehatan tubuh. Ini adalah sesuatu yang benar juga, tetapi seringkali juga salah. Sebab kedua-duanya adalah penting. Ada istilah yang mengatakan tadi apa? Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kesehatan jiwa membutuhkan peran aktif kita agar lewat kita mereka mengalami kesembuhan dengan cara menjadi pendengar yang baik, menyediakan dukungan emosional, dan yang terakhir memberikan dukungan komunitas. Ini adalah firman Tuhan. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan dalam kemuliaan dan kemenangannya.